Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Momikis yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Momikis. Jangan lupa di like dan subscribe dulu channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Siapakah itu? Dialah Nabi Syuaib alaihissalam. Yuk kita simak gimana ceritanya. Nabi Syuaib alaihissalam adalah salah satu nabi dalam agama Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Beliau bersama dengan 3 nabi lainnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Syuaib alaihissalam adalah seorang yang memiliki julukan Khotib al-Anbiya atau juru bicaranya para nabi. Tidak dijelaskan secara lengkap mengenai latar belakang dari Nabi Syuaib alaihissalam di dalam Al-Quran. Nabi Syuaib alaihissalam hanya disebutkan bahwa berasal dari keluarga yang terhormat. Nabi Syuaib juga berasal dari kaumnya sendiri, yakni kaum Madian atau bangsa Madian. Beberapa riwayat meyakini bahwa Nabi Syuaib alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Silsilahnya adalah Syuaib bin Masjun bin Lawi bin Syaifur bin Abqoh bin Syabit bin Madian atau Midian bin Ibrahim. Dan ibunya adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Madian. Mereka dikenal akan kecurangannya dalam berdagang. Paras wajah dari Nabi Syuaib bisa dibilang sangat tampan, sehingga banyak orang yang mengingat ketampanannya. Tidak hanya itu, beliau sangat ramah pada setiap orang dan senang menyedekahkan rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Paras wajah yang tampan, ramah, dan menggunakan rezekinya di jalan Allah membuat Nabi Syuaib alaihissalam sangat dikenal oleh masyarakat Madian. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam merupakan keturunan asli kaum Madian yang memiliki sifat serta perilaku yang mulia, seperti halnya nabi yang memiliki banyak sekali sifat terpuji. Kelahiran Nabi Syuaib alaihissalam diperkirakan terjadi pada tahun 1600 sebelum Masehi. Secara harfiah, Syuaib memiliki arti memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, ketika masih kecil, Nabi Syuaib selalu berusaha untuk menjaga hatinya dan menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan buruk dan sia-sia. Sifat terpuji itu belum dimiliki oleh anak-anak seusianya pada masa itu. Sifat terpuji ini beliau bawa hingga beranjak remaja dan dewasa. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Syuaib menghasilkan sikap serta perilaku terpuji juga, sehingga banyak orang lain yang merasa terbantu dan bahagia. Nabi Syuaib alaihissalam akan selalu menyapa terlebih dahulu kepada setiap orang yang lewat di hadapannya. Terlebih lagi jika ada seseorang yang meminta bantuan, beliau tanpa berpikir panjang dan tanpa rasa malas langsung membantu seseorang yang meminta bantuan tersebut. Sifat dan perilaku terpuji beliau lakukan hanya untuk membuat orang lain bahagia. Sifat dan perilaku yang terpuji lainnya adalah beliau selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendekatkan diri kepadanya, serta hampir setiap harinya tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Beliau selalu ingat dengan perintah-perintah Allah, seperti beribadah tepat waktu dan melakukan zikir kepada Allah, sehingga beliau lebih sering menghabiskan waktunya di tempat yang sunyi. Dikutip dari Qasas al-Anbiya karya Ibnu Katsir, diceritakan masyarakat Madian adalah suku Arab yang menetap di Madian, sebuah kota yang terletak di wilayah Mu'an,
perbatasan negeri Syam dan Hijaz. Wilayah ini berdekatan dengan danau kaum Lut. Ibnu Katsir menjelaskan, Madyan adalah nama sebuah kabilah keturunan dari Madyan bin Ibrahim. Madyan juga disebut masih di salah satu jalur jalan raya dengan kota Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 79, yang artinya, maka kami binasakan mereka. Sesungguhnya kedua negeri itu, kota Sodom dan Aikoh, terletak di satu jalur jalan raya. Penduduk Aikoh ini termasuk ke dalam kaum Nabi Syuaib alaihissalam, karena Aikoh adalah kawasan yang berhutan di daerah Madyan. Kota Madyan sendiri merupakan kota yang makmur dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Hasil panennya melimpah ruah, membuat kaum tersebut tidak kekurangan dari segi ekonomi. Tetapi meskipun tanah yang subur dan menghasilkan pertanian yang melimpah, sebagian besar dari kaum Madyan melupakan bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut, kaum Madyan terdiri dari individu-individu yang kafir yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka memilih untuk menyembah pohon-pohon yang mengelilinginya. Sifat dan tingkah laku yang dimiliki oleh kaum Madyan sungguh tidak mencerminkan ajaran-ajaran agama Allah. Bahkan jauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka kerap menunjukkan sikap buruk, keji, dan seringkali merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Kelicikan yang umum terjadi di kalangan kaum Madyan lazimnya dilakukan oleh individu-individu penipu yang telah terpikat oleh harta kekayaan, sehingga mereka seringkali memanipulasi timbangan untuk menghasilkan ukuran barang yang tidak akurat. Tindakan semacam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap para petani dan pedagang kecil di wilayah Madyan. Sebaliknya, para pedagang besar dan penipu di wilayah tersebut justru meraih keuntungan dari perilaku yang tidak jujur dan tercela. Akibatnya, kesenjangan antara penduduk Madyan yang miskin dan yang kaya semakin melebar, dengan penduduk yang miskin semakin terperosok dalam kemiskinan, sementara mereka yang kaya semakin memperoleh kekayaan. Kaum Madyan yang senang melakukan manipulasi saat menimbang sebuah barang akan menempatkan batu di dalam timbangan. Ini bertujuan agar pembeli percaya bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang di pasar akan melonjak 2 kali lipat setelah melakukan tindakan tidak jujur tersebut. Yang lebih serius, penduduk Madyan yang kerap melakukan kecurangan percaya bahwa mengurangi berat dalam timbangan merupakan manifestasi kecerdikan atau keahlian dalam transaksi jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan keadaan kaum Madyan dari hari ke hari semakin melakukan banyak keburukan, dan sebagai respon, Allah mengirim Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Dalam misi tersebut, Nabi Syuaib membawa ajaran agama yang otentik yang diberikan langsung oleh Allah. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib juga diberi tanggung jawab untuk mengubah arah yang salah dan suram yang ditempuh oleh kaum Madyan, agar mereka kembali kepada jalur yang benar dan terang. Nabi Syuaib yang diutus oleh Allah kepada kaum Madyan agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Dan ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85, yang artinya, dan kepada penduduk Madyan, kami utus Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Melihat kaumnya yang jauh dari ajaran tauhid membuat Nabi Syuaib sedih.
dan dia tidak berhenti berdakwah serta menyerukan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Kemampuan Nabi Syuaib dalam berdakwah diiringi pendiriannya yang kuat menjadikan dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyeru kepada kaum Madyan untuk berhenti berbuat curang dan bersikap amanah, khususnya jika berdagang. Jangan sampai mereka terus-menerus menukar atau mengurangi timbangan. Namun sayangnya, dakwah dari Nabi Syuaib alaihissalam tidak digubris. Banyak kabilah-kabilah Madyan yang justru mengecam dan mengganggu Syuaib alaihissalam. Tidak jarang dari mereka mengancam untuk membunuh sang Nabi dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembayangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami membuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Warga kota Madyan tetap kukuh dalam keyakinan mereka dan enggan meninggalkan objek ibadah yang telah mereka sembah sejak zaman dahulu. Mereka menolak tawaran Nabi Syuaib untuk mengikuti jalan yang diridhoi Allah. Bahkan setiap nasihat serta ajakan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada masyarakat Madyan dilecehkan dan dihina oleh mereka. Walaupun ajakan, nasihat, dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib tidak diterima dengan baik dan malah dihina oleh penduduk kaum Madyan, beliau tetap bersikap sabar dan gigih dalam usahanya untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah. Beliau dengan tenang merespon argumen-argumen yang diajukan oleh kaum Madyan. Kaum Madyan yang tidak beriman pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam senantiasa merendahkan dan mengolok-olok Nabi Syuaib. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib juga dianggap sebagai individu yang lemah jika dibandingkan dengan kaum Madyan. Dan Nabi Syuaib juga mendapat ancaman dari kaum Madyan, seperti yang terkandung di dalam Al-Quran surat Hud ayat 91, yang artinya, mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan orang yang berpengaruh di lingkungan kami." Karena kaum Madyan sangat sulit untuk diarahkan kembali ke jalan yang benar, maka Nabi Syuaib mulai mengabarkan kepada mereka tentang konsekuensi akan adanya azab yang diberikan oleh Allah sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Meskipun dihadapkan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, penduduk Madyan tidak merasa takut dan justru kembali mengancam beliau. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 88 yang artinya, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rejeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang kamu larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Nabi Syuaib juga mengatakan kepada penduduk Madyan bahwa bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan azab dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 89 sampai 90 yang artinya, "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh dan kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kamu, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Setelah melakukan berbagai macam dakwah dan ajakan untuk kembali ke jalan yang benar,
Tetapi kaum Madian tetap ingin menjadi orang-orang kafir. Suatu hari kaum Madian menghampiri Nabi Syuaib alaihissalam dan mengatakan, "Kami akan mengusirmu dan para pengikutmu." Seorang pengikut Nabi Syuaib berkata, "Kami tidak melakukan apapun yang buruk." Orang-orang zalim itu menjawab, "Kami akan memaksa kalian untuk mengikuti agama kami." Nabi Syuaib kemudian berkata, "Kami membenci agama kalian. Kaum kami tidak akan mengikuti agama kalian karena Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kami dengan keimanan." Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab kepada kaum Madian. Beliau mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah karena sudah tidak tahan dengan perilaku kaumnya. Allah pun berfirman kepada Nabi Syuaib bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka, juga memberitahu Nabi Syuaib akan menyelamatkannya beserta para pengikutnya yang beriman. Dikatakan bahwa azab tersebut mulanya diturunkan dalam beberapa tahap, seperti hembusan udara panas yang kering dan membuat mereka dahaga, hingga terjadinya gempa yang sangat dahsyat, yang akhirnya membinasakan kaum Madian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Syuaib beserta orang-orang yang beriman agar keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir tersebut. Setelah Nabi Syuaib dan orang-orang beriman meninggalkan kota itu, ketika kaum kafir tersebut sedang beraktivitas seperti biasa, yakni menyembah pohon-pohon dan bekerja di pasar mereka tetap berbuat curang kepada siapapun agar mendapat banyak harta dan uang. Allah kemudian menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering yang membuat tumbuhan-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan awan gelap dan angin kencang yang merubuhkan rumah mereka dan memporak-porandakan pertanian serta ternak mereka. Dan saat matahari terbenam, hari menjadi gelap, tiba-tiba tanah berguncang dengan hebat akibat gempa bumi dan diiringi dengan petir yang menyambar. Keadaan semakin mengerikan ketika semua rumah di Madian runtuh hingga membinasakan seluruh kaum Madian. Keadaan semakin mengerikan. Sementara itu, Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Hud ayat 94 sampai 95. Yang artinya, ketika putusan kami tiba, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sementara orang-orang yang berbuat zolim dihancurkan oleh suara yang menggelegar, sehingga mereka mati berserakan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah, begitulah binasa penduduk Madian, dan seperti yang telah terjadi pada kaum Samud juga. Selepas dari azab tersebut, Nabi Syuaib alaihissalam tidak pernah putus berdakwah bagi kaumnya yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.